Oke, Monik. Jadi apa nih yang pengen kamu tanyain tadi yang sifatnya general? Yang paling general itu adalah buat deskripsi eh, di bawah foto ataupun di bagian awal sebuah CV itu, kita tuh apa sih yang kita harus masukkan ke dalam satu paragraf yang untuk mempromosikan diri kita nih kayak gini nih di bagian CV itu. Paragraf itu namanya ringkasan CV gitu ya. Ya, Ringkasan CV itu dia harus bisa menjawab tiga hal. Tiga hal itu adalah nomor satu, kamu itu siapa? Oke, yang kedua adalah kamu udah melewati apa? Kamu punya pengalaman apa gitu. Dan yang ketiga adalah kamu bisa apa gitu. Intinya tuh itu. Contoh, kamu itu siapa? Saya adalah seorang lulusan jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian, misal gitu. ya, Gitu kan. Kamu sudah melewati apa gitu. Saya memiliki pengalaman magang sebagai ini. Selain itu, selama kuliah saya juga aktif berorganisasi, yaitu sebagai ini misalkan gitu. Oke, terus sekarang kamu bisa apa gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan kamu sebut aja sales and marketing gitu ya, digital marketing atau di bidang-bidang kamu gitu. Saya memahami hal-hal yang berkaitan dengan apa pengetahuan bidang gitu, yang didukung dengan kemampuan untuk mengoperasikan gitu. Atau tadi kamu ngomong saya yang didukung dan kemampuan terkait bidang welding, grinding, drilling gitu-gitu atau Microsoft Office gitu. Selain itu saya juga memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris misalnya gitu. Kayak gitu. Ntar kok kamu kayaknya lemes banget ya. Udah kesekian ya ini ya. Zoom, Zoom. alah nggak lemes tadi habis mandi. Ya kamu, aku yang dari tadi ini nih gitu. Waduh, jadi ketahuan belum mandi ya gitu. Kayak gitu Ya ceritanya. berarti kan biasanya kan di dalam describe ringkasan CV itu tuh ada beberapa poin kayak misalnya saya Soft skill itu orang nggak yang usah ada nggak apa-apa oh, gitu. Itu nggak penting. kebanyakan orang kan soft Aku, skill itu tuh ada tuh. iya gitu. Itu nggak penting. Dimasukin boleh nggak boleh gitu. Nggak dimasukin boleh nggak boleh gitu. Alasannya apa boleh dimasukin? Asal tiga hal tadi udah dimasukin. Kalau tiga hal tadi belum dimasukin, kalau masukin soft skill ya buat apa? Iya. Gitu. Masalah gitu. Karena yang penting tuh yang kamu promosiin tuh. Sekarang kamu ngomong saya adalah orang yang mampu bekerja individu maupun di tim. Saya orangnya semangat, saya orangnya energetik. Itu kan klaim kamu pribadi. Hal yang tidak bisa langsung diukur. Kecuali kamu ngomong, saya memiliki pengalaman di bidang ini. Saya memiliki total pengalaman kerja selama sekian tahun, yaitu sebagai ini. Kan itu jelas. Gitu. Jadi yang soft skill itu nggak usah banyak-banyak di CV gitu. Kamu bilang saya orangnya mampu bekerja di bawah tekanan. Definisi tekananmu sama aku kan beda. Gitu. Kamu Iya, anggap itu udah tiap orang tekanan tuh. buat aku itu belum apa-apa. Misalkan kayak gitu. Sehingga yang namanya soft skill itu gitu ya, tidak harus banyak. Yang penting itu adalah pengetahuan bidang, ya kan, tools yang kamu kuasai, software atau hardware maupun kemampuan bahasa gitu. Gitu ya. Sambil saya ketik. Satu. Keren sambil diketik ya gitu. Oke. Satu. Apalagi yang kamu masih bingung soal menulis CV? Kalau untuk urutan posisi menulisnya tuh Nggak terlalu bermasalah. tadi Untuk CV oh nggak satu terlalu halaman bermasalah. nggak terlalu bermasalah. Untuk seorang fresh grade nggak masalah. Mau nulis setelah informasi tadi ya ringkasan CV gitu ya, mau langsung dilanjut pengalaman pendidikan dan lain-lain itu nggak masalah. Tapi kalau nanti kamu punya pengalaman banyak gitu, pengalaman kerja kamu ditaruh di atas gitu. Jadi setelah setelah info pribadi, terus ringkasan CV, tonjolin kemampuan kamu yang ada di pengalaman kerja, terus skill kamu dinaikin juga gitu. Terus habis itu training sertifikasi kamu naikin juga, itu pendidikan di bawah nggak apa-apa gitu. Jadi untuk orang yang punya pengalaman kerja banyak atau udah punya pengalaman kerja dinaikin, kamu nulisnya udah benar gitu. Toh ibaratnya kalau CV-nya cuma satu halaman nggak masalah gitu, ini berubah-ubah gitu. Orang kalau CV-nya desain juga foto di tengah juga boleh, ini kertas begini nih, terus fotonya di tengah gini nih, ya nggak masalah gitu. Satu halaman mah nggak susah kan, cuma geser geser mata gini nggak kedip gitu. Cuman kalau nanti dua halaman tiga halaman baru ya pengalaman kerja dinaikin gitu. Berarti sebenarnya CV itu bisa kreatif bisa ates ya.
Tapi kan Bisa kebanyakan yang untuk online ini kan, kalau buat online sih pasti otomatis kebanyakan orang memakai CV yang ATS, karena kan kebanyakan eh, otomatis diperiksanya oleh program katanya kan. Terus kalau untuk misalnya ya kalau sistemnya itu kamu setelah kamu riset ternyata pakai otomasi gitu ya, masuk ke suatu database menggunakan suatu AI, narik-narik kata kunci tertentu gitu ya, ya silahkan. Kalau mau pakai aman ya pakai yang ATS friendly nggak apa-apa gitu. tapi kalau buat yang dikasih langsung nih ke orang, itu lebih baik. Ya nggak apa-apa, pakai desain juga boleh, ATS juga boleh gitu. Kita belum ada ranah bahwa ITS itu harus wajib 100% gitu, enggak. Atau kreatif itu yang 100% enggak. Masing-masing cara itu ada kelebihan dan kekurangannya gitu. Beda struktur dan fungsi di jabatan itu juga beda gitu kan. Beda bidang juga bisa beda, beda platform lamar bisa beda gitu. Tapi kalau bahasa aku kalau mau aman ATS. Tapi kalau mau lewat email dikasih nge-DM ke rekruternya langsung gitu, lewat nggak lewat satu database gitu, Iya. atau kamu curiga bahwa ini bakal yang lamar bakal banyak nih gitu, pakai desain nggak apa-apa. Tapi kalau kamu udah yakin tadi ya nggak pakai database dan lain-lain itu, ya saranku pakai ATS friendly aja gitu. Diuji dulu gitu. Masing-masing orang tuh ada kecocokannya. Ada yang bilang, kak aku lebih banyak panggilan pakai desain, ya udah lanjutkan. Berarti kamu udah menemukan kecocokan antara CV yang kamu bikin dengan loker-loker yang kamu tuju gitu. Nah, aku banyak panggilan lewat ATS friendly, ya udah nggak apa-apa lanjutin. Ngapain diganti kalau udah bagus gitu kan. Pastiin itu kamu nggak cuma lolos di CV doang sampai tahap akhir gitu. Nah, itu kayak aku pakai CV ATS juga banyak yang lolos, pakai ini banyak lolos, itu bagus. Tinggal lakuin, coba semua. Tingkatin jumlah lamar. Kamu sehari lamar berapa? 10 jadi 20, jadi 30 gitu. Perusahaan banyak gitu. Platform banyak gitu. Berarti kamu udah menemukan cara cara pakai CV desain dan CV ATS friendly gitu. Ini semua tuh betul diuji gitu ya. Iya, Apa Kak. apalagi yang kamu masih bingung soal CV? Untuk experience sama tingkatan pendidikan itu, kita Malaysia itu dari tahun yang awal atau tahun dari yang terbaru dulu atau bagaimana ya, Kak? Aku ceritain ya. Pada dasarnya mau yang paling awal dulu atau yang terkini, yang terakhir dulu itu bener semua. Yang penting urutannya jangan bolak-balik. Kalau semua dari yang terkini ya udah semua terkini. Kalau yang terdulu terdulu itu adalah definisi globalnya. Tapi di Indonesia kamu akan sangat disarankan yang terkini ditulis dulu gitu. Jadi berkelihatan kamu update, kelihatan kamu produktif, dan kalau ada yang kelewat, kamu jadi sadar. Kok aku terakhir pernah ada tanggal terakhir gitu ya, kok tanggal sekian atau bulan sekian tahun sekian, setelah itu sampai detik ini kamu ngapain aja gitu. Oh iya waktu itu aku ikut training ini, kamu lupa nggak masukin masukin gitu. Jadi nulis dari yang terkini dulu tuh bisa membantu kamu untuk menunjukkan bahwa kamu tuh produktif, atau kalau kamu ada yang lupa nggak diisi nggak ditulis, jadi bisa kamu isi gitu. Oke, ada lagi nggak pertanyaan apa? Cukup sih, Pak. Cukup. Hai adek, itu siapa cantik banget. Manakan. Oh, oke, ada lagi nggak? Cukup. Cukup. Oke, sekarang masuk yang Oh iya, detail ya. Apa? one more. Buat hobi, itu tuh kan satu hal Hobi, yang hobi itu penting atau opsional. Hobi itu opsional, tidak wajib. Ya, jangan sampai hobi kamu masukin tapi organisasi nggak kamu masukin. Jangan sampai hobi kamu masukin tapi training-training, seminar-seminar, webinar nggak kamu masukin gitu. Hobi boleh masuk nggak? Boleh. Syaratnya masukin hobi itu dua. Yang pertama adalah bagian penting yang lain udah dimasukin. Oke, dengan baik dan benar tentunya itu. Yang nomor dua adalah masukkan hobi yang memang mendukung atau relevan dengan posisi yang kamu lamar. Jangan masukkan hobi yang itu sebenarnya cuma nggak ada hubungannya sama kerjaan. iya. Masukin hobi yang ternyata maaf nih kamu individualis banget hobinya gitu. Harusnya hobi itu kamu tunjukin bahwa kamu itu sehat, kamu itu mampu bekerja sama di dalam suatu tim gitu, kamu bisa kerja keras.
Kamu memperoleh ilmu baru, wawasan baru dengan hobi itu yang harusnya ditonjolkan, bukan hobi yang malah kayak kok dia ngomongnya orangnya mampu bekerja individu dalam tim tapi hobinya dia individualis semua gitu, misalkan. Atau kok ini ada hobi tapi kok pengalaman organisasi dia nggak ada ya, jajan dia lebih suka ngelakuin hobi dia daripada berorganisasi sama orang, nah gitu-gitu yang sampai pelayan-pelayan itu ada gitu ya, paham ya? Contoh hobi yang make sense itu seperti apa ya Kak? Kalau misalnya kayak olahraga, itu kan Ya masih ya make. ya, ya make sense aja kan, hobi olahraga jogging, basket, main bola, renang gitu. Olahraga walaupun dia individu, dia akan melihat dari sisi sehatnya, ya kan? Apalagi olahraganya yang tim gitu, berdua, bertiga, bersepuluh, berdua puluh gitu gitu. Itu olahraga gitu kan. Dan lain-lain, ya gitu. Yang benar-benar hobi ya gitu. Jangan dipikir kalau kamu masukin hobi, kamu nggak ada kemungkinan buat ditanya apa hobimu gitu. Nanti cek di YouTube-ku pada saat gimana caranya masukin hobi gitu. Banyak orang yang ditanya kayak kamu hobi apa? Saya hobi ini gitu. Misalnya kayak saya hobi berkebun gitu. Tanyain soal tanaman nggak tahu gitu, ternyata bohong. Saya hobi main bola Pak gitu. Tanyain soal diajak ngobrol soal bola nggak, itu hati-hati kayak begitu kayak begitu. Hobi yang bener-bener kamu lakuin dan bener-bener kamu kuasain. Kalau nggak terlalu penting gitu, ada bagian lain yang belum kamu masukin, masukin aja. Ada lucu banget ya. Ada lagi nggak yang pengen kamu tanyain? Ada lagi? Is there anything else? Itu kamu mute, mas kamu mute, kamu ngomong apa?